Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya di Tulisan Udin NIM K2322070 Saya Dinda Asri Utami dengan NIM K2322021. Saya Anandika Arkan dengan NIM K2322007. Saya Ira Najib dengan NIM K2322039. Kami di sini akan mempresentasikan materi dari bab 12.7 hingga 12.9. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami yang pertama, bab 12.7 yaitu entropi gas semi pasif. Di sini kami membahas tentang yaitu tadi entropi gas pasif. Nah, perawatan ruang fasa berdasarkan ketidakpastian Heisenberg kemarin waktu lalu kita sudah dapatkan yaitu delta X itu kali delta X itu maka volume kecil ruang fasa mengandung keadaan ketidakpastian minimum posisinya itu yang waktu lalu itu sudah didapatkan pada pertemuan tiga pertemuan sebelumnya itu sudah kita tahu bahwa dimana itu dapat keadaan waktunya itu bisa dituliskan juga kali oke, atau bisa juga jadi lapangan juga. Lalu berikutnya itu fungsi partisi klasik. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, partisi klasik di situ tuh ada, kita sudah tahu bahwa ada itu yang namanya rapat keadaan. Rapat keadaan kita tahu bahwa bersamanya itu G, E itu GE, BB ya, itu sama dengan BV 2Pi 2M pangkat 3/2 E pangkat setengah. Lalu bentuk penjumlahan dari fungsi partisi itu dapat dinyatakan dalam bentuk GS. Bagian GS itu bisa itu sama dengan G dalam bentuk ini, bisa diisikan dalam bentuk ini. Ini kita tulis ulang kali akhir V 2Pi 2M 3/2 E pangkat setengah. Nah, itu bisa dikeluarkan dan setengahnya itu sama dengan terus buahnya terus E pangkat min E per T pangkat setengah. Kita misalkan di situ bahwa X itu misalkan X itu P per KT ya, P per KT. Nah, P per KT itu kita bisa ambil. Nah,
jadi E-nya kita tahu, E-nya itu sama dengan KPX. Nah, DE-nya kita tahu juga apa? KPDX. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan integral ini. Nanti saya akan dulu integralnya 0 sampai 3 E pangkat min X, terus E-nya itu kita tadi sudah KPX pangkat setengah, D-nya KPDX. Nah, kita keluarkan KP-nya ini KP 3/2 integral ini pangkat min X terus X pangkat setengah dx. Nah, kita mendapatkan ini. Nah, kita tahu bahwa P pangkat min X pangkat setengah dx itu adalah fungsi gamma dari 3/2. Nah, fungsi gamma 3/2 itu berapa? Itu adalah akar pi/2. Nah, setelah itu kita tulis ulang Z sama dengan BV 2pi 2M pangkat 3/2 KP pangkat 3/2 terus akar pi/2. Nah, setelah itu bisa disederhanakan BV 2M pi KT pangkat 3/2. Ya. Oke. Nah, itu sudah ketemu tadi Z-nya ya. Nah, setelah itu kita akan menghitung menentukan persamaan energinya. Nah, dari ini dari BV 2M pi KT pangkat 3/2 kita lakukan dan Z nantinya BV 2M pi KT pangkat 3/2. Nah, setelah kita lakukan didapatkan ya, bisa tahu itu bahwa BV 2M pi K pangkat 3/2 tambah T 3/2 T. Nah, itu kita sudah dapatkan. Nah, lalu menentukan persamaan energinya. Untuk persamaan energinya yaitu kita tahu bahwa E ini itu kan NKT kuadrat dari yang itu tadi fungsi Z-nya itu kita diferensialkan dari ke dt dan dv 3/2
berarti bisa tahu yaitu N K T 3/2. Nah itu adalah kesamaan energinya. Nah lalu setelah itu kita dapatkan fungsi partisi entropi. Fungsi partisi entropinya itu adalah N KT 2 terus ditambah K R dan dari itu 2 M I K T maka 3/2 ditambah K M itu adalah persamaan dari fungsi partisi entropi. Nah, lalu kita bisa sederhanakan dari fungsi dari persamaan tersebut itu bisa N KT N KT DNK per 2 NK per 2 ditambah maka didapatkan tadi BV 2M 3/2 itu sama dengan BV 2M 3/2 per Oke, nah kita tahu dapatkan S-nya ya dari N/2 ditambah KN-nya dari KN dan KN PV 2M IKT 3/2 per N plus KN N ditambah
KN. Nah, kita tahu ya bahwa KN dan N itu satu, berarti kan KN ditambah KN ditambah NK per 2 itu berarti 5 per 2 NK ya. Nah, setelah itu dapat dituliskan S nya itu dan entropinya itu berarti 5 per 2 tambah KN bulan BV 2N PKT pangkat 3 per 2 per N ya. Ini kita ketemu S nya. Nah, untuk selanjutnya pada hasil perkalian yang telah kita dapatkan, penjumlahan yang tiap sukunya mengandung perkalian XI, XJ dan ZL, maka penjumlahan suku-suku yang tiap sukunya mengandung perkalian itu tadi dapat dijumlahi penjumlahan lipat 3. Nah, sehingga dapat kita tuliskan di persamaan 12.31 ini yaitu sigma XI XJ XL untuk IJL sama dengan X1 Y1 Z1 ditambah X1 Y1 Z ini Z2 ditambah X1 Y1 Z3 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah X1 XI YJ ZL ditambah dan seterusnya. Nah, berdasarkan persamaan 12.30 dan 12.31 dapat kita tuliskan menjadi lebih ringkas menjadi persamaan 12.32 ini untuk yaitu sigma XI XJ XL untuk IJL sama dengan sigma XI untuk I dikali sigma XJ untuk J dikali sigma XL untuk L. Nah, dengan sifat persamaan 12.32 maka kita dapat menulis fungsi partisi pada persamaan 12.29 sebelumnya menjadi Z sama dengan sigma E pangkat min E 1I per KT untuk I dikali sigma E pangkat min E 2J per KT untuk J dikali sigma E min E 3L per KT untuk L, sehingga ini sama dengan Z1, Z2, Z3. Nah, ini persamaan 12.33. Nah, di mana Z1-nya ini sama dengan sigma E pangkat min E1I per KT untuk I, untuk Z2-nya sigma E pangkat min E2J per KT untuk J, Z3-nya sama dengan sigma E pangkat E3L per KT untuk L. Nah, persamaan 12.33 ini dapat diperluas ke sistem yang mengandung M jenis energi. Maka fungsi partisi assembly tersebut kita tuliskan menjadi seperti ini. Karena ini tadi perkalian, kita ubah menjadi sebuah penjumlahan seperti ini. Z sama dengan eksponensial min E1I plus E2J plus E3L plus dan seterusnya ditambah EMI per KT untuk IJL sampai dengan I. Pada bagian ini karena ini tadi bentuk penjumlahan, maka dapat kita ubah kembali menjadi sebuah perkalian menjadi sama dengan sigma E pangkat E1I per KT untuk I dikali sigma E min E2J per KT untuk J dikali sigma E min E3L per KT untuk L, dan seterusnya sampai dengan sigma E pangkat min EMI per KT untuk I sama dengan ini adalah Z1, Z2, Z3 sampai dengan Zm.
tapi juga kinetik vibrasi dan juga rotasi. Nah, untuk cara menentukan fungsi partisi total ada 3 keadaan. Misalkan ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama itu ketika keadaan translasi ke I memiliki energi E1I, kemudian keadaan rotasi ke J memiliki energi E2J, kemudian keadaan vibrasi ke L memiliki energi E3L. Dari 3 keadaan ini kemudian kita dapatkan energi total, di mana kita menggunakan dari ketiga energi ini dapat dituliskan menjadi EIJL sama dengan E1I ditambah dengan E2J ditambah E3L. Kemudian dapat dituliskan menjadi persamaan Z sama dengan sigma eksponensial min EIJL per KT untuk IJL. Kemudian sama dengan sigma eksponensial min E1I per KT dikali eksponensial min E2J per KT dikali eksponensial min E3L per KT untuk IJL. Nah, dari persamaan ini dapat kita sederhanakan dengan memisahkan 3 ini. Sigma XI untuk I dikali sigma XJ untuk J dikali sigma XL untuk L. Dan di sini merupakan XI, kemudian ini XJ dan ini XL. Nah, ini X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya dikalikan dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah seterusnya dikalikan dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 ditambah seterusnya hingga didapatkan hasil X1 Y1 Z1 ditambah X1 Y1 Z2 ditambah X1 Y1 Z3 dan seterusnya ditambah X1 YJ XL dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah materi 2009 yaitu fungsi partisi gas semi klasik. Nah, misalkan misal terdapat asemi gas semi klasik, asemi gas semi klasik dengan n partikel, maka konfigurasi partikel tersebut adalah konfigurasinya adalah pada keadaan I, J, M dan seterusnya tergantung dengan partikel tersebut. Nah, pada masing-masing asemi tersebut energi partikel diperoleh sebagai berikut. Jadi energi partikel pertama pada keadaan I adalah E1I, yaitu energi partikel pertama pada keadaan I. Kemudian energi partikel kedua pada keadaan ke J. Selanjutnya energi partikel pada partikel ketiga pada keadaan ke L. Dan seterusnya hingga energi keadaan partikel ke N pada keadaan ke L. Dan ini terus selanjutnya terjalur dengan partikelnya. Kemudian karena terdapat energi pada masing-masing partikel pada suatu sistem, energi totalnya adalah tinggal menjumlahkan semua energi tersebut dengan yaitu energi dengan fungsi I, J, L dan seterusnya, yaitu energi E1I ditambah E2 2J ditambah E3 L dan seterusnya hingga E N. Kemudian karena energi total ini diketahui, maka faktor Maxwell-Boltzmann itu menjadi seperti ini. Jadi sebelumnya adalah eksponensial dari N per KT
menjadi eksponensial di totalnya E1i ditambah E2j ditambah E3l bagi KT. Nah kemudian ketika diperoleh fungsi partisinya dari misalkan faktor Gaussian ini adalah dengan menjumlahkan semua konfigurasi yang mungkin. Jadi fungsi partisinya itu Z sama dengan menjumlahkan, berarti sigma semua konfigurasi yang mungkin dengan faktor Gaussian yang tadi exp eksponensial dari NE E1i ditambah E2j ditambah E3l bagi KT. Seperti ini. Kemudian ketika dipecah menjadi bentuk perkalian, itu akan menjadi seperti ini. Ya, ini dipecah dari bentuk perkalian akan menjadi I kali E pangkat I min per KT kali E1i kali sigma J E pangkat E2j per KT dikali lagi sigma L E NI3L per KT. Kemudian ketika fungsi ini dipecah, karena ini dipecah, itu kita itu harus membagi dengan kemungkinan penyusunan partikel tersebut. Jadi ketika terdapat misal ada n partikel, maka semua jumlah penyusunan yang mungkin adalah tinggal n faktorial. Jadi ketika ini dipecah, maka fungsi partisinya harus dibagi n faktorial. Selanjutnya pada partikel assembly gas semi klasik itu partikelnya itu tidak terbedakan. Jadi perkalian ini hanya menghasilkan pertukaran indeks, tetapi tidak merubah konfigurasinya. Jadi perkalian tiga eksponen ini akan sama. Jadi setiap suku pada persamaan ini adalah sama. Jadi ini Z, ini Z1, ini Z2, ini Z3 kan sama dengan Z, karena sama, karena tidak terbedakan dan hanya tidak mengubah konfigurasinya. Jadi fungsi partisi dari gas semi klasik itu jadi Z sama dengan perkalian yang tadi. Jadi Z1 dikali Z2 dikali Z3 kali dan seterusnya itu akan menghasilkan Zn bagi n faktorial. Seperti itu. Terima kasih. Presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.